Halo Gan, jumpa lagi dengan Sadiko di Sawan Sayangi Hewan. Di musim hujan ini, pernah nggak Agan ngerasa badan musangnya tuh kotor banget? Cuma dilemanya itu, kalau kita mandiin musang di musim hujan, itu takutnya nggak bakalan bisa kering dan bersih karena kan nggak ada matahari ya. Tapi kalau kita biarin aja, takutnya nanti badan musang itu berjamur Gan. Karena kalau badan atau bulu musang ini kotor banget, kita nggak cepet mandiin atau bersihin, bisa membuat kulitnya itu kena jamur Gan. Nah, kali ini saya pengen bikin tips tentang gimana sih cara mandiin musang di musim hujan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai video kali ini. Oke, yang pertama saya akan ngasih tahu alat-alat yang harus Agan sediakan ya. Di sini yang pertama Agan harus menyiapkan ini Gan. Air bersih sama wadah centong ginilah. Ya terserah, pokoknya ada wadahnya gitulah di airnya Gan. Nah, yang kedua ini Gan. Agan perlu lap kanebo, pokoknya lap yang bisa menyerap air dengan cepat biar badan musang itu cepat kering. Nah, selanjutnya Agan harus siapkan ini Gan, lap bersih yang kering. Kalau Agan punya handuk juga bisa pakai handuk gitu, malah lebih bagus. Nah, yang keempat, Agan harus siapkan ini, yaitu sisir kucing buat kalau misalnya sudah selesai kita bersihin, baru kita sisir-sisir. Dan yang terakhir, ini Gan. Agan harus siapkan hair dryer. Nih, hair dryer apa aja bisa, yang penting musangnya itu udah biasa sih Gan. Oke, ayo kita mulai proses membersihkan badan Bim Bim. Nah, yang pertama, kita ambil lap kanebonya ini Gan. Nah, kita masukkan ke dalam air ini Gan. Ini saya hati-hati karena Bim Bim kayak excited banget ngeliatnya Gan. Nah, ini kalau sudah mau saya peras biar airnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau udah ini lap kanebo yang ada airnya sedikit kita lapin di badan musang Gan. Nah, ya usahakan merata karena saya megang itu badan Bim Bim ini kayak ada minyaknya gitu Gan, kotor banget. Jadi saya takut dia itu jamuran. Tapi kalau saya mau mandiin langsung nggak bisa karena mataharinya itu nggak ada beberapa hari ini Gan, karena hujan terus. Kita gosok-gosok Gan, pokoknya biar sisa-sisa kotorannya itu keangkat semua. Ini airnya dari yang jernih lama-lama itu dia menghitam Gan, karena kotorannya tuh udah mulai keangkat. Nah, kalau musang Agan itu lebih galak dari si Bim Bim, ya sebaiknya dilakukan oleh orang tua ya Gan. Tapi kalau bisa Agan pakai sarung tangan sama hoodie yang panjang gitu Gan. Jadi kalau musangnya gigit itu aman. Nah, kalau dua orang itu biasanya yang satu megang kepalanya gini, yang satu ngelap-ngelap badannya. Kalau udah ngerasa badan musang bersih, tandanya kalau kita pegang itu nggak ada sisa minyaknya. Sama kalau musang pandan itu, biasanya kalau badan musang pandan yang kotor itu akan kelihatan lebih kuning dari warna badan yang bersih Gan. Nah, kayak Bim Bim ini tadi saya lihat banyak yang kuning-kuning banget. Itu mungkin bekas kotorannya dia atau bekas keringatnya dia. Sekarang udah lebih bersih dan saya pegang kerasa kering gitu bulunya Gan. Nah, itu tandanya kita sudah selesai proses yang pertama Gan, yaitu ngelap musang kita dengan kanebo yang kita kasih air bersih. Nah, selanjutnya kita akan lakukan menggunakan sisir ini Gan, yaitu menyisir bulu badannya biar lebih halus, dan kalau ada lagi sisa kotorannya yang di dalam-dalam itu bisa keangkat lewat sisir ini Gan. Nah, sisir yang paling bagus tuh sisir apa sih? Ini saya gunakan sisir semacam sisir kucing atau sisir kutu yang kecil-kecil. Semakin kecil tuh semakin bagus Gan, karena bisa mengangkat bagian kotoran di bulu musang di dalam-dalam Gan. Dan usahakan sisirnya itu terbuat dari metal ya Gan, karena pengalaman saya kalau Agan menggunakan sisir dengan bahan plastik itu gampang patah. Nah, sekarang ayo kita sisir Gan. Sisir satu arah. Tuh, biar bulunya itu merata gitu Gan, yang bagian bulu-bulu matinya. Nah, ini kalau bisa dideketin, bulu matinya itu banyak banget kan.
Nah, kita gosokin aja ya merata. Kalau badannya udah semua, kita lanjut di bagian ekornya. Biasanya ekornya ini yang paling banyak kotorannya kan. Mungkin karena ekor musang itu kan kadang ditindihi gitu kan, jadi sering banget ekornya itu lebih kotor dari badannya ini kan. Nah, yang terakhir itu finishing kan. Kita menggunakan dua kan. Yang pertama kita menggunakan hair dryer. Kalau sudah hair dryer baru kita menggunakan lap bersih. Nah, kita mulai dari hair dryer ya kan. Tapi saya hati-hati karena Bim Bim mau gigit kabelnya ini kan. Kayaknya ledak ya, Pak. Nah, fungsinya hair dryer ini biar sisa air di bulunya itu cepat kering kan. Soalnya kalau dia nggak kering 100%, sisa air di dalam bulu ini bisa menyebabkan jamur pada badan musang kan. Kalau udah jamuran tuh ngobatinnya susah kan. Nah, ini biar cepat kering, sambil saya gosok-gosok menggunakan kain bersih yang kering ini kan. Nah, akhirnya udah selesai kan. Saya hair dryer dan ini saya pegang-pegang udah lumayan kerasa kering. Ya, pakai finishing biar bulunya lebih halus dan rapi. Kita bisa gosokkan menggunakan gosokkan. Kita bisa nyisir kembali pakai sisir kucing ini kan. Nah, ini biar rapi bulunya nggak acak-acakan karena habis kita hair dryer tadi. Sekian video dari saya tentang cara bersihin musang tanpa mandi yang banyak air, karena kalau musim hujan tuh jangan sering-sering mandiin kan bisa membuat bulu musang itu jadi jamuran. Ya, kalau Agan punya tips lain atau saran lain langsung aja komen di bawah. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestarikan. Bersama saya dan si Bim Bim.